Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan terkait tokoh kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti. Selamat menyaksikan. Cucut, di sini paus. Laksanakan penenggelaman. 3, 2, 1, tembak. Bu Susi Pujiastuti atau biasa dipanggil dengan Bu Susi, ia adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2019. Ia berasal dari keluarga pedagang ternak yang kemudian bersekolah hingga kelas 2 SMA dan memutuskan untuk putus sekolah karena ia akan mendirikan usahanya sendiri. Ia berkarir sebagai pengepul ikan, lalu ia mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product. Pada tahun 2014, ia ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh Joko Widodo. Kebijakannya adalah memberantas ilegal, unreported, dan unregulated dengan menenggelamkan kapal asing yang masuk. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dari Bu Susi Pujiastuti dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan visioner. Menurut Daniel Goleman, kepemimpinan visioner adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan visi masa depan yang jelas serta mampu menginspirasi orang lain untuk mewujudkan visi tersebut. Hal ini terlihat dari kepemimpinan beliau saat menjabat sebagai Menteri Kelautan yang memiliki visi kuat untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia tidak hanya memiliki visi yang kuat, tetapi juga mampu menciptakan kemungkinan baru dalam kebijakan publik. Salah satu contohnya yaitu kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing yang menjadi tindakan tegas serta berbeda dari sebelumnya. Selain itu, Bu Susi juga menunjukkan keberanian dalam mengambil tindakan inovatif meskipun kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Hal ini sesuai dengan konsep kepemimpinan visioner yang menekankan pentingnya tindakan inovatif serta keberanian untuk mewujudkan visi tersebut. Karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh Susi Pujiastuti yaitu yang pertama adalah tegas. Ketegasannya terlihat dari kebijakan yang diambil dalam melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal dari pihak asing yang melakukan illegal fishing di perairan laut Indonesia. Hal tersebut berguna untuk memberikan efek jera terhadap pihak asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, sekaligus untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Karakteristik yang kedua yaitu visioner. Ibu Susi Pujiastuti memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan laut Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Beliau juga membawa perubahan yaitu adanya larangan, transhipment, dan penggunaan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ekosistem laut Indonesia di masa yang akan datang. Dalam aspek komunikasi, Susi Pujiastuti memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, langsung, dan sederhana. Beliau menyampaikan pesan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Salah satu contoh konkretnya adalah penggunaan istilah tenggelamkan terhadap kapal ilegal. Selain itu, Susi Pujiastuti sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada masyarakat luas. Nah, komunikasi ini dapat disampaikan secara baik dan bisa menjangkau masyarakat publik secara luas dan tepat dan juga cepat. Gaya komunikasi ini sangat efektif dalam membangun citra pemimpin yang berani dan konsisten.
Namun ketegasannya itu juga menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan internasional dan juga pihak yang kurang sejalan dengan kebijakannya. Pada bagian ini, saya akan membahas salah satu keputusan yang paling terkenal dari tokoh Susi Pujiastuti, yaitu penenggelaman kapal illegal fishing. Kebijakan ini muncul akibat maraknya pencurian ikan oleh kapal asing yang merugikan negara dan para nelayan lokal. Nah, dari kejadian ini, Bu Susi itu menilai bahwa penanganan sebelumnya yang berupa sanksi administratif dan denda itu belum efektif dan kurang tegas, sehingga illegal fishing itu masih terulang kembali. Oleh karena itu, Bu Susi mengambil keputusan yang lebih tegas berupa penenggelaman kapal ilegal yang dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah di lapangan, pengumpulan data melalui patroli laut, serta penggunaan dasar hukum dari Undang-Undang Perikanan yang memperbolehkan pemusnahan kapal ilegal, serta koordinasi dari TNI Angkatan Laut dan aparatur hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera, melindungi sumber daya laut, serta mensejahterakan nelayan. Meskipun menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu ekstrim dan memicu protes dari beberapa negara, namun keputusan ini terbukti efektif menekan illegal fishing. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif itu membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keputusan yang sistematis. Halo teman-teman, sekarang aku mau nanyain pendapat ke seseorang terkait tokoh Bu Susi Pujiastuti ini. Oke Mbak Elsa, apa yang Mbak Elsa ketahui nih tentang tokoh Bu Susi Pujiastuti? Bu Susi Pujiastuti itu setahu saya pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019. Oke, terus menurut Mbak Elsa, pendapat Mbak Elsa tentang sosok ini tuh gimana saat menjabat, apalagi saat mengambil keputusan? Menurut saya beliau saat mengambil keputusan, beliau tegas, cepat, dan berani mengambil resiko juga sesuai dengan tujuan dan prinsipnya. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. I just had to let you know you're